Apa yang akan kamu lakukan jika kebaikanmu dibalas dengan fitnah? Inilah kisah seorang pria miskin dari desa kecil yang masuk ke rumah megah seorang janda lumpuh dan keluar dengan hati yang hampir hancur. Tidak ada yang percaya padanya, tidak ada yang membelanya. Namun satu hal yang tak pernah ia lakukan, ia tidak berhenti menjadi orang baik. Dan ketika semua orang mengira ceritanya berakhir, justru di sanalah keajaiban dimulai. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan hidup yang mungkin sedang kamu alami saat ini. Tonton sampai akhir, karena kisah ini akan mengubah cara pandangmu tentang arti keikhlasan. Di sebuah desa kecil di Indonesia yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Udin. Usianya baru menginjak awal 30-an, namun guratan kelelahan sudah jelas tergambar di wajahnya. Hidup tidak pernah benar-benar ramah padanya. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, Udin menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Ia harus menghidupi ibunya yang sering sakit-sakitan, sementara pekerjaan di desa semakin sulit didapat. Setiap pagi, Udin mengayuh sepeda tuanya menyusuri sawah dan jalan berbatu, mencari pekerjaan serabutan. Kadang menjadi kuli angkut, kadang membantu di bengkel, kadang pulang dengan tangan kosong. Namun satu hal yang tak pernah berubah, ia tak pernah mengeluh di depan ibunya. Di balik senyum yang ia paksakan, Udin memendam kecemasan besar tentang masa depan. Hingga suatu hari, sebuah tawaran kerja datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Seorang kenalan lama menawarkan pekerjaan sebagai perawat pribadi bagi seorang wanita janda keturunan Jerman yang tinggal di Indonesia. Wanita itu bernama Helga, hidup berkecukupan, namun lumpuh total sejak kecelakaan tragis 5 tahun silam. Banyak perawat sebelumnya tidak bertahan lama karena wataknya yang keras, dingin, dan penuh amarah. Upahnya besar, terlalu besar untuk ditolak oleh Udin. Dengan berat hati, Udin berpamitan pada ibunya. Malam itu ia bersimpuh di kaki sang ibu, memohon doa restu. "Ibu, doakan Udin kuat. Kalau Udin berhasil, ibu tak perlu khawatir lagi soal biaya berobat," ucapnya lirih. Ibunya menggenggam tangan Udin erat, menahan tangis. "Hati-hati nak, jangan pernah kehilangan hatimu, apapun yang terjadi." Perjalanan hidup Udin pun dimulai. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah megah itu, dada Udin terasa sesak. Bangunan besar, pagar tinggi dan suasana sunyi menciptakan kesan dingin. Di dalam rumah, Helga duduk di kursi roda, menatap kosong ke jendela. Wajahnya cantik, namun sorot matanya menyimpan luka mendalam dan kemarahan yang terpendam. Tanpa menoleh, Helga berkata dengan suara datar namun menusuk, "Jangan berharap aku akan ramah. Kau hanya pekerja, lakukan tugasmu." Udin menelan ludah. Kata-kata itu seperti pisau, namun ia menunduk hormat. "Baik Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari pertama menjadi ujian berat. Helga sengaja menjatuhkan sendok, menyuruh Udin mengulang pekerjaan yang sudah selesai, bahkan memarahinya hanya karena hal sepele. Setiap bentakan membuat hati Udin perih, namun ia memilih diam. Di balik semua itu, Udin melihat sesuatu yang orang lain tak lihat, kesepian yang dalam. Helga bukan hanya lumpuh secara fisik, tapi juga terkurung dalam rasa kehilangan, kehilangan suami, kehilangan kebebasan, dan kehilangan harapan hidup. Di malam pertama, saat Udin membersihkan kamar Helga, ia melihat foto lama di meja. Helga tersenyum bahagia di samping seorang pria. Udin terdiam. Ia sadar, wanita di depannya bukanlah orang jahat, melainkan seseorang yang terluka terlalu dalam. Di kamar kecil tempat Udin tidur, ia memejamkan mata sambil menarik nafas panjang. "Ini baru awal," bisiknya pada diri sendiri. "Aku harus bertahan, apapun yang terjadi." Dan tanpa disadari Udin, langkah kecil yang ia ambil hari itu akan mengubah takdir banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Hari-hari pertama Udin bekerja di rumah Helga terasa seperti berjalan di atas duri. Setiap pagi dimulai dengan perintah dingin, nada suara tanpa empati, dan tatapan tajam yang seolah ingin menegaskan satu hal: Udin hanyalah orang luar.
Tidak ada sapaan ramah, tidak ada ucapan terima kasih, bahkan senyum pun tak pernah muncul. Helga kerap menguji kesabaran Udin. Kadang ia sengaja menjatuhkan cangkir teh ke lantai, lalu memandang Udin tanpa ekspresi. "Ambil lagi, aku tidak suka yang tadi," katanya datar. Udin berlutut membersihkan pecahan keramik, tangannya sedikit gemetar, namun ia tetap menjawab lembut. "Baik, Bu." Malam demi malam, Udin sering duduk sendirian di dapur kecil belakang rumah, menatap kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia mampu bertahan. Namun setiap kali teringat wajah ibunya, tekadnya kembali menguat. Di sela rutinitas berat itu, Udin mulai memperhatikan sesuatu yang tak disadari Helga. Saat kakinya dibersihkan atau dipijat ringan, otot-otot Helga terkadang bereaksi. Sangat kecil, hampir tak terlihat, tapi bagi Udin itu bukan kebetulan. Ingatan tentang almarhum ayahnya kembali hadir. Ayah Udin dulu dikenal di kampung sebagai orang yang paham pengobatan tradisional dan pijat terapi. Banyak orang datang berobat, meski ayahnya tak pernah memasang tarif. Udin kecil sering memperhatikan setiap gerakan tangan ayahnya, meski tak pernah menyangka pengetahuan itu kelak berguna. Dengan penuh kehati-hatian, Udin mulai memijat kaki Helga sedikit lebih lama, lebih terarah. Ia tidak berani menjelaskan apapun, takut dianggap lancang. Namun Helga mulai merasakan perubahan. Suatu malam, Helga terbangun dari tidurnya. Kakinya terasa hangat, berbeda dari biasanya. Ia menatap kedua kakinya lama, lalu memanggil Udin dengan suara ragu. "Kau melakukan apa tadi siang?" "Hanya membersihkan dan memijat ringan, Bu. Jika ibu tidak nyaman, saya tidak akan mengulanginya," jawab Udin gugup. Helga diam. Untuk pertama kalinya, tidak ada amarah. "Lanjutkan, tapi jangan berharap aku percaya." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah tipis namun terasa. Helga tidak lagi selalu membentak, meski sikap dinginnya tetap. Udin mulai berani berbicara sedikit tentang cuaca, tentang masakan sederhana, tentang hal-hal kecil yang terasa manusiawi. Namun justru di saat harapan kecil itu muncul, tekanan dari luar datang. Keluarga Helga mulai sering berkunjung. Mereka memandang Udin dengan curiga. Seorang keponakan Helga bahkan secara terang-terangan menuduh Udin hanya memanfaatkan kondisi Helga demi uang. "Kami sudah sering lihat orang seperti dia," bisik mereka, cukup keras untuk didengar. Udin mendengar semua itu. Dadanya sesak, tapi ia memilih diam. Di sisi lain, Helga mulai mengalami konflik batin. Ia takut berharap, ia takut jika semua ini hanya kebetulan. Lebih dari itu, ia takut kecewa lagi. Maka ia kembali membangun tembok. Suatu sore, Helga tiba-tiba berteriak, "Hentikan, aku tidak butuh belas kasihanmu." Udin terdiam, tangannya berhenti, hatinya runtuh. Namun malam itu, saat sendirian, Helga menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia sadar sesuatu dalam dirinya mulai berubah, dan itu menakutkan. Di kamar kecilnya, Udin bersujud dan berdoa. "Jika ini jalanmu, kuatkanlah aku. Jika bukan, jangan biarkan aku melukai siapapun." Dan tanpa mereka sadari, ujian yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan. Ujian yang akan menjatuhkan segalanya ke titik paling gelap. Perubahan kecil pada diri Helga tidak luput dari perhatian keluarganya. Ia mulai terlihat lebih tenang, tidak lagi murung sepanjang hari. Namun ketenangan itu justru menimbulkan kecurigaan. Bagi mereka, perubahan itu terasa terlalu cepat dan terlalu berbahaya. Suatu pagi, rumah besar itu dipenuhi suara langkah kaki. Beberapa anggota keluarga Helga datang tanpa pemberitahuan. Wajah mereka tegang, sorot mata mereka dingin. Udin yang sedang menyiapkan sarapan mendadak dipanggil ke ruang tengah. "Kami ingin bicara," ujar seorang pria paruh baya, saudara jauh Helga. Udin berdiri kikuk di hadapan mereka. Tangannya berkeringat. Helga duduk di kursi rodanya, diam, menunduk, seolah terjebak di antara dua dunia. Mereka mulai mengajukan pertanyaan. Terlalu banyak, terlalu tajam.
tentang latar belakang Udin, tentang metode pijatnya, tentang izin medis. Nada mereka bukan ingin tahu, melainkan menuduh. "Ini praktik ilegal," kata salah satu dari mereka. "Kami bisa melaporkanmu." Kata-kata itu menghantam dada Udin. Napasnya tertahan. "Saya tidak berniat buruk, saya hanya ingin membantu," ucapnya lirih. Namun tidak ada yang mendengarkan. Yang paling menyakitkan adalah Helga diam, tidak membela, tidak membantah. Tatapannya kosong. Udin berharap setidaknya satu kata darinya, satu pembelaan kecil, tapi harapan itu runtuh. Hari itu, Udin dipaksa menghentikan semua terapi. Barang-barangnya diperiksa, kepercayaannya dihancurkan. Ia diperlakukan seolah penjahat. Malamnya, Udin duduk sendirian di kamar kecilnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Bukan karena marah, melainkan kecewa. Ia merasa gagal. Gagal sebagai manusia, gagal menjaga kepercayaan. Di sisi lain, Helga terjebak dalam ketakutan. Tekanan keluarganya membuka kembali luka lama, rasa dikhianati, rasa ditinggalkan. Ia takut berharap pada orang yang mungkin akan pergi. Keesokan paginya, keputusan dibuat. Udin dipanggil. "Kami rasa lebih baik kau pergi," ucap salah satu keluarga Helga dingin. Tidak ada perlawanan, tidak ada tangisan. Udin hanya mengangguk. Ia berjalan menuju kamar Helga untuk terakhir kalinya. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan sepucuk surat di meja. "Aku tidak ingin apapun, aku hanya ingin ibu bisa tersenyum lagi." Itu saja. Tanpa menoleh, Udin meninggalkan rumah itu. Langkahnya berat, punggungnya seolah memikul dunia. Beberapa hari setelah kepergian Udin, kondisi Helga memburuk. Bukan fisiknya, melainkan jiwanya. Ia kembali terkurung dalam kesepian. Terapi medis tak lagi memberi efek. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Saat membaca surat Udin berulang-ulang, air matanya jatuh. Ia sadar, ia telah membiarkan orang paling tulus dalam hidupnya pergi begitu saja. Sementara itu, Udin pulang ke desa. Ia disambut ibunya dengan pelukan hangat. Namun di balik senyum itu, hatinya kosong. Ia merasa kehilangan arah. Di suatu malam sunyi, Udin duduk di beranda menatap langit gelap. "Jika ini memang takdirku, aku terima," bisiknya. Namun jauh di sana, di rumah besar yang dingin itu, Helga membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan badai sesungguhnya belum datang. Namun justru di saat harapan kecil itu muncul, tekanan dari luar datang. Keluarga Helga mulai sering berkunjung. Mereka memandang Udin dengan curiga. Seorang ponakan Helga bahkan secara terang-terangan menuduh Udin hanya memanfaatkan kondisi Helga demi uang. "Kami sudah sering lihat orang seperti dia," bisik mereka, cukup keras untuk didengar. Udin mendengar semua itu. Dadanya sesak, tapi ia memilih diam. Di sisi lain, Helga mulai mengalami konflik batin. Ia takut berharap, ia takut jika semua ini hanya kebetulan. Lebih dari itu, ia takut kecewa lagi. Maka ia kembali membangun tembok. Suatu sore, Helga tiba-tiba berteriak, "Hentikan! Aku tidak butuh belas kasihanmu!" Udin terdiam, tangannya berhenti, hatinya runtuh. Namun malam itu saat sendirian, Helga menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia sadar sesuatu dalam dirinya mulai berubah, dan itu menakutkan. Di kamar kecilnya, Udin bersujud dan berdoa, "Jika ini jalanmu, kuatkan aku. Jika bukan, jangan biarkan aku melukai siapapun." Dan tanpa mereka sadari, ujian yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan. Ujian yang akan menjatuhkan segalanya ke titik paling gelap. Hari-hari setelah kepergian Udin menjadi masa tergelap bagi Helga. Rumah besar itu kembali sunyi, namun kali ini sunyinya terasa menusuk. Tidak ada lagi suara langkah pelan yang selalu berhati-hati. Tidak ada lagi sapaan lembut di pagi hari. Tidak ada lagi kehadiran seseorang yang diam-diam memperlakukan Helga sebagai manusia, bukan beban. Helga kembali menjalani terapi medis yang disarankan keluarganya. Dokter datang silih berganti. Alat-alat canggih kembali memenuhi ruangan, namun tak satu pun membawa perubahan. Tubuh Helga terasa semakin kaku, dan yang lebih menyakitkan, hatinya semakin hampa. Setiap malam Helga terbangun dengan air mata. Bayangan Udin terus hadir. Cara ia menunduk hormat, cara ia menahan marah, cara ia pergi tanpa menyalahkan siapapun. Surat itu tak pernah jauh dari genggamannya. Ia membaca kalimat yang sama berulang-ulang, seakan berharap maknanya berubah. Tapi justru sebaliknya, kata-kata sederhana itu menghantam kesadarannya semakin keras. Di suatu pagi yang hujan, Helga akhirnya runtuh.
Ia menangis terseduh-seduh di hadapan keluarganya. "Aku butuh dia," ucapnya dengan suara pecah, "bukan sebagai perawat, tapi sebagai orang yang membuatku ingin hidup." Keluarganya terdiam. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ketakutan kehilangan yang nyata. Dengan sisa kekuatan, Helga meminta mereka mencari Udin. Tak ada ancaman, tak ada syarat, hanya satu permintaan, memohon. Sementara itu di desa kecilnya, Udin kembali menjalani hidup sederhana. Ia membantu warga, memperbaiki rumah tetangga, dan menemani ibunya berobat. Namun setiap malam ia terbangun dengan perasaan bersalah. Ia merasa meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Ketika seorang utusan datang menemuinya, Udin terkejut. Mendengar Helga memintanya kembali membuat hatinya bergejolak. Luka lama masih terasa. Apa gunanya aku kembali jika nanti aku diusir lagi? Namun wajah ibunya yang penuh harap membuat Udin mengambil keputusan. Saat Udin kembali memasuki rumah itu, suasananya berbeda. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada suara menghakimi. Helga menunggunya di ruang tengah, matanya sembab, tangannya gemetar. "Aku minta maaf," ucap Helga lirih. "Aku takut berharap, dan aku salah." Udin menunduk, air matanya jatuh. "Saya hanya ingin membantu, Bu." Terapi pun dimulai kembali. Kali ini bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kepercayaan. Hari demi hari, Udin memijat dengan penuh keyakinan, sambil membimbing Helga bernapas dan melawan rasa takutnya sendiri. Hingga suatu pagi yang sunyi, sesuatu terjadi. Saat Udin membantu Helga berdiri dengan alat bantu, Helga merasakan tekanan di telapak kakinya. Ia menjerit kecil, bukan karena sakit, melainkan terkejut. Aku merasakannya." Udin terdiam, tangannya gemetar. "Coba ibu dorong sedikit." Dengan air mata mengalir, Helga berdiri. Tidak lama, tidak sempurna, namun cukup untuk membuat dunia seakan berhenti. Tangis pecah, semua yang hadir terdiam. Keajaiban itu nyata. Helga jatuh berlutut, bukan karena lemah, tapi karena syukur. "Kaulah penyelamat hidupku." Di saat itulah, emosi yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Semua rasa sakit, ketakutan, dan harapan menyatu dalam satu momen yang tak akan pernah dilupakan. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Apa harga dari keajaiban ini? Keajaiban yang terjadi pagi itu mengubah segalanya. Berita tentang Helga yang mampu berdiri perlahan menyebar ke seluruh rumah, bahkan ke lingkungan sekitarnya. Keluarga Helga yang dulu menuduh, kini terdiam. Tidak ada lagi kata-kata tajam, tidak ada lagi pandangan merendahkan. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan. Helga menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Meski belum sepenuhnya pulih, setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar. Yang paling berubah bukan hanya tubuhnya, melainkan jiwanya. Ia mulai tersenyum. Ia mulai berbicara dengan lembut, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Helga merasakan arti hidup kembali. Suatu sore, Helga memanggil Udin ke ruang kerjanya. Di atas meja, tersusun rapi dokumen-dokumen penting. Tangannya masih sedikit gemetar, namun sorot matanya mantap. "Udin," ucapnya pelan, "aku berutang hidup padamu." Ia menawarkan sesuatu yang tak pernah Udin bayangkan. Sebagian besar hartanya, rumah megah itu, dan sejumlah uang yang cukup untuk mengubah hidup Udin selamanya. Udin terdiam, dadanya bergetar, namun setelah menarik napas panjang, ia menggeleng pelan. "Saya berterima kasih, Bu, tapi saya tidak bisa menerimanya." Helga terkejut. "Kenapa? Kau pantas mendapatkannya." Udin menunduk, suaranya bergetar namun pasti. "Kalau saya menerima semua ini, mungkin hidup saya berubah, tapi hati saya akan kehilangan arah." Ia lalu menyampaikan satu permintaan sederhana, namun mengguncang. Ia ingin membangun klinik kecil gratis bagi orang-orang miskin, seperti ayahnya dulu membantu tanpa pamrih, tempat di mana orang yang tak mampu tetap punya harapan. Helga menangis, bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh. Ia sadar, Udin bukan sekedar penyembuh tubuhnya, tetapi penyelamat jiwanya. Beberapa bulan kemudian, klinik itu berdiri. Sederhana, tidak megah, namun penuh kehidupan. Udin bekerja di sana, membantu siapapun yang datang tanpa memandang latar belakang. Namanya mulai dikenal, bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai manusia yang tulus. Helga sering berkunjung, kini berjalan dengan alat bantu. Setiap langkahnya adalah bukti bahwa harapan bisa tumbuh dari tempat paling gelap.
Suatu hari, Helga berpamitan. Ia memutuskan pulang ke desanya. Helga menahannya sejenak. "Terima kasih telah mengajarkanku arti hidup," katanya sambil menahan air mata. Udin menyenyum. "Terima kasih telah mempercayai saya." Udin kembali ke desa, ke rumah kecil yang dulu ia tinggalkan dengan penuh ketakutan. Kini ia pulang dengan ketenangan. Ibunya memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. Di malam sunyi, Udin duduk menatap langit. Ia tidak menjadi orang kaya, ia tidak terkenal, namun hatinya penuh. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang berapa banyak hidup yang telah kita sentuh. Kisah Udin mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia, meski sering disalahpahami, difitnah, bahkan ditinggalkan. Tidak semua perjuangan langsung dibalas dengan kebahagiaan. Kadang kita harus jatuh dulu, dihancurkan dulu, sebelum akhirnya Tuhan menunjukkan jalan yang paling indah. Udin tidak menjadi orang kaya karena harta, tapi karena hatinya yang ikhlas dan penuh empati. Dan mungkin, di dunia nyata ini, masih banyak Udin lain yang berjuang dalam diam. Pesan moral cerita: jangan menilai seseorang dari latar belakangnya. Kesabaran dan keikhlasan akan menemukan jalannya sendiri. Kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Terkadang orang paling sederhana justru membawa perubahan terbesar. Ajakan subscribe halus dan menyentuh. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa dukung channel Perjalanan Hidup dengan cara menekan tombol subscribe, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup. Satu subscribe dari Anda adalah semangat besar bagi kami untuk terus berkarya. Interaksi penonton. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Biarkan kita saling mendoakan meski dipisahkan jarak. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelapangan rizki, kekuatan menghadapi ujian hidup, dan dipertemukan dengan orang-orang baik di setiap langkah kehidupannya. Amin. Disclaimer. Cerita dalam video ini adalah kisah fiktif. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh atau peristiwa, hal tersebut hanyalah kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk menyerupai siapapun. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penyebutan nama yang kurang berkenan.